Salam shalom. Shalom. Alani dengan dibasani Tuhan, alani yang sini rohana bui kita marpungu di bagas joroni Tuhan. Sadarion amin. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah ta sadarion tapas ada marohata mananginang martang yang mahita tutuhata. Gok puji-pujian mardongan hamulia teon di pasahat rohanami tuhuale Tuhan. Alani pasu-pasum na totong mendongani hami di ganuk ngolunami. Aihoda nama ngaramoti hami sahatu bagas joromonale Tuhan. Rohami mabuan roha dohot pikiran nami Tuhan. Romahuale Tuhan di parpunguan namion. Mamasu-masu hami saluhutna. Di bagasan guane anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami Tuhan. Haleluya. Naik marolop-olop do Tuhan. Roha dohot pikiran nami mamuji. Alani denggan ni basam dohot pasu-pasu. Haleluya. Marolop-olop mamuji ho. Sangap doho marolopa mamuji ho
kami Tuhan, susudi pasu-pasu. Oh ama para siroha. Terima kasih. Hoda nama nagu-nagu hami tu dalani. Di baik ko hami tari para lani pasu-pasu. Mau lihat tema Tuhan. Oh
puji-pujian nami huale Tuhan Jehovah. Dohot tari-tarian nami, dohot sudi Tuhan harung di ngolu nami. Alani ale Tuhan, lewat madihami Tuhan, lasni roha, asa totok kami memuji pasangapun guarmu. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus, martangnya kami Tuhan. Haleluya, amin. Ramar tobak maita di hadapan itu hatta. Haleluya. Haleluya. Ayang go parngoluan non amanginang dang adong nahot di tanoon. Sipatado las roha, sipatado susah roha, sipatado lungun roha. Alai songon sorhani pada tido dang adong nahot di tanoon. Alani ipos marohat amanginang totong mata puji-puji Tuhata. Alana ibanado na totong mangaramoti ita. Haleluya. Ramanontor mahita di hadapan di Tuhata. Memuji-muji Tuhan tak partengkan basai. Somat sorhani pada tido tung saluhut nana sana itano marsoring-soring garut topi manahan sonahon apalah somat sorhani pada tido somat sorhani pada tido akana masana di hasianano namun bungaran tatuari benar malas tokinon itu kudos tu sorhani pada tido. Sorhani pada
oleh Tuhan Jehovah si permaan kami. Tutu doa oleh Tuhan. Roh disaliling nililing na doa oleh Tuhan. Pada midi kami. Dia kana porsea di oleh Tuhan. Ditikion oleh Tuhan. Olehon kami marohan kami. Lau mabigi barita nauli. Sian na posong. Pasu-pasu kami oleh Tuhan. Haleluya. Roh
Lalu Yesus Tuhan nami rodo hotwak kadongan. Alan itu mana kami di son. Maka ruas mudoon, maka huria boon, maka naposom doon. Apabila Tuhan mau berkunjung kepada orang lain, kami juga tidak ketinggalan. Kami sungguh mengharap kehadiran Tuhan di sini untuk kebaktian ini, kebaktian yang memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada hadir untuk mendukung kebaktian ini supaya nama Yesus, nama Bapa di surga ditinggikan, diagungkan untuk selama-lamanya. Glory bagimu Bapa, Hosanna bagimu Yesus, Shalom bagimu Roh Kudus, terpujilah namamu sekarang sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Aku sangat terharu sekali mendengar pujian-pujian kita yang terdiri daripada bahasa daerah yang sepertinya mendominasi tadi pertemuan kita ini. Ay masa do PHP hata bahasa isi ko tomonin daro aku. Apa nomor begu do PHP hata ni tu hata di tonga-tonga ni parpunga di son. Apalagi mulu dia dehok kata nomor hata batahon. Pengalaman ini adalah pengalaman ketika kami pergi ke Israel Bapak dan Ibu. Nah laut Israelon kalau kita pergi ke Israel harus sehat Bapak Ibu. Ya, di sana pekerjaan kita jalan ke sana, jalan ke sini melalui apa yang tertulis dalam Alkitab kita itu, di mana dituliskan di sana perjalanan Tuhan Yesus dan kejadian-kejadian yang ada di sana. Jadi kita tidak pernah berhenti-henti untuk berjalan. Naik mobil, jalan lagi, naik mobil, jalan lagi. Jadi ibu ini agak gemuk pada saat itu. Jadi ketika malam kami pun tidur di tempat. Kami pada Hotel Nazaret pada saat itu. Tapi rupanya karena terlalu payah ibu ini dalam perjalanan, ia pun sakit. Lalu kami tidur. Aku sakit ini, panas saya sekali, katanya. Kenapa? Aku nggak tahu, saya sakit, katanya. Jadi bagaimana kalau perasaanmu sudah sembuh? Enggak, semakin panas ini, semakin panas, katanya. Lalu kami pun duduk termenung sementara. Ya Tuhan, apakah kami datang di sini untuk sakit? Lalu adalah suatu suara ke telinga saya, yakni peringatan daripada Roh Kudus. Aina maredde dohami songonon, saat ku tak melihat jalanmu, tabajo de taujo. Wedde ho kami mau nedeon duk sora malum sahit ni natawan. Ya nanti. Kita nyanyi dulu maaf bersama-sama. Saat ku tak mengenal jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya pada hatiku percaya, haleluya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Begitu kami menutup nyanyian ini, saya bertanya kepada ibu ini, bagaimana? Apakah sudah rasanya ada kurangnya atau sudah sembuh? Masih belum. Alai katakan saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Apa yang di dalanan atong? Berkali-kali kami berkeliling-keliling di sana dari Israel ke tempat kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem, kembali lagi. Tapi saya masih mengatakan saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Coba rubah pujianmu.
kebihudeo kami mabisa edeon. Alay dakso ni bihudok kami. Saat tidak itu kami ganti dengan telah. Saat ku telah melihat jalanmu, saat ku telah mengerti rencanamu, aku tetap memuji namamu. Aku percaya akan kasih-Mu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku waduh pakai dalam ni kuma. Itu mahal bukan. Iman. Jadi saya saat ku tak mengerti saya hulanimu, saat ku tak melihat jalanmu. Setelah kau perbaiki nyanyimu, saya memberi jawabannya. Puji nama Tuhan. Alani di hatinya det tapi mulut tak hayati. Memang pujian kita itu martodido kan? Kan martodido detai. Hidup bana sipata mulu marede hita sape adong na barabura-burilu ditikin na mga dehon mulu ni jiwado. Alay Roh Kudus itu memang roh yang luar biasa. Lau sima sonari, lama hita melangkah tu jamita. Kita melangkah dengan firman Tuhan. Kita buka dulu Ibu. Yohanes 16 mulai dari ayat 8. Bisa ditampilkan di sini tidak? Tak usah, ini aja. Yohanes 16 mulai dari ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Ia akan menginsapkan dunia atas dosa. Sebentar. Dan kalau ia datang, coba kita terka, ia itu siapa kira-kira? Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus itu datang, kalau ia datang, terus kebenaran dia akan menginsapkan saya ulangi. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Akan dosa, terus kebenaran dan penghakiman. Kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dengar. Akan dosa ialah yang tidak percaya kepadaku. Baca sekali lagi. Akan kebenaran karena akan dosa dulu, akan dosa. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Karena tetap tidak percaya kepadaku. Terus? Akan kebenaran. Kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Terus? Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Karena dunia ini telah dihukum. Bapak Ibu perhatikan. Ketiga tugas daripada Roh Kudus itu yang telah mengingatkan kita. Mungkin sekali apa yang disebutkan oleh Roh Kudus bahwa Yesus itu adalah Yesus anak Allah. Banyak orang yang tidak percaya. Banyak sampai sekarang. Tetapi apabila Roh Kudus datang, Dia akan memberitahu, mengajarkan kepada kita bahwa satu-satunya dosa yang terbesar ialah apabila kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saya unak sangaro suku-suku tutapanulio madok. Molo suadong be na porsea 10 halak tutoru honauhum. Jadi kita di sini alatnya untuk itu. Badan kerjasama, apa namanya kita? PPHTGD, PPHTGD. Persekutuan hamba-hamba Tuhan garis depan ini. Marilah kita tetap Bapak dan Ibu di depan mengatakan kepada orang, percayalah kepada Tuhan Yesus.
Itulah dosa yang paling besar apabila kita tidak percaya. Ikonolo hita barani makatahonon. Jadi Bapak dan Ibu, tugas kita memang berat. Kita tidak beritakan berita ini berbahaya juga kepada kita. Tapi kita beritakan pun ada kesulitannya. Tapi semogalah ucapan kita diberkati Tuhan. Karena kita beritahu kepada mereka. Dosa yang terbesar ialah, sama-sama. Dosa yang terbesar ialah apabila tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Yang kedua tadi, apabila dia datang, maka ia mengajarkan, yang kedua, tentang kebenaran. Tentang kebenaran. Apa itu kebenarannya? Tuhan Yesus telah naik ke surga. Benarkah itu? Sekali lagi, benarkah itu? Tapi percayalah saudara, kami pernah berkhotbah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu. Tuhan Yesus naik ke surga tidak pakai alat, bukan? Tidak ada bukan alat penerbang sekarang yang ke bulan itu apa? Tidak ada roket, tidak ada alat apa, tapi dia naik ke surga. Ini pun disaksikan oleh ke-12 murid-muridnya. Mereka saksikan, waduh, dia naik ya, melewati awan-awan. Akhirnya tidak kelihatan lagi. Saudara, jika Bapak mengatakan percaya bahwa dia naik ke surga, puji Tuhan. Tapi ada orang yang mengatakan, isi Bapak coba nama dia bunang di lautan Hindia, madu uji. Sebab kita pun, waduh perjalanan nanti. Tapi itu adalah pekerjaan Tuhan. Jangan kita terlalu mengatakan, waduh perjalanan itu manaik mana bu itu banwa gijang. Unak pula masuk kutuhoy si, sadok. Mula nang manaik di tuban wagijang idok berita na ulion, percayalah dalam nama Yesus, haleluya. Percaya saya. Luar biasa umat Kristen ini. Jadi sebagai kesimpulan kami akan ambil sebentar. Roh Kudus itu roh yang luar biasa. Dia mengajar kita tentang bagaimana halnya dengan Yesus. Seperti tadi telah kita katakan, sebesar-besarnya dosa. Apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa diampuni. Seperti oleh karena itu, ayat emas saya ini saya berikan kepada kalian. Aidakolan napunakon natar suraton. Ketahuilah Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Ia mendengarkan apabila ia berdoa kepadanya. Ulak sobat Tuhan. Marhasurunga do dibajahuba akasiana. Matua ditangi hodok, matua isodang na dok na ubanoda. Lapatana terus ditangi. Olo maju ibana. Itu. Jadi au perupani. Ya, mari kita sambil berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi marilah kita angkat sekali lagi pujian kita tadi. Saatku telah melihat jalanmu. Kepada Bapak Manado. Saatku telah melihat jalanmu, saatku telah mengerti rencana. Sampaikan kepada Bapak. Namun tetap ku pegang janjimu, berharapanku hanya padamu. Saudara-saudara kekasih nama Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik. Ketika murid-murid itu percaya akan janji Tuhan tentang Roh Kudus, mereka pulang, bukan pulang ke tempatnya, tetapi mereka sesuai yang dikatakan, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi. Akhirnya mereka tidak pergi ke Galilea,
Akhirnya berdoa, lawatan Tuhan terjadi. Kegerakan besar terjadi di Yerusalem. Yakini dengan sungguh bahwa setiap kita adalah menjadi alat Tuhan untuk membuat lawatan Tuhan yang luar biasa. Menabur dengan air mata, akan menua dengan sorak-sorai. Kita bukan sekedar berkumpul, tetapi hati kita bawa di hadapan Tuhan. Karena ada kerinduan besar dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita yang menjadi percaya, tetapi begitu banyak orang lain lagi. Dan apa yang dibuat mereka di gerejanya yaitu holiness unto God. Kekudusan untuk Allah. Dan mereka hanya mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Nomor satu dalam hidup kita adalah pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus itu. Katakan amin. Bapak Ibu, kalau kamu boleh dan saya boleh kesempatan pada saat ini, kita tidak tahu besok bagaimana. Mati itu tidak persoalan bagi kita bagaimana, mau ditabrak mobil atau apapun tidak persoalan bagi kita. Tetapi bagaimana dia ketika hidup, itu yang penting. Bagi dunia ini sekarang yaitu ateis. Mereka kaya-kaya kok. Kaya luar biasa. Jadi kita berdoa bukan untuk dia diberkati. Sudah diberkati, apalagi keselamatan yang kita beri daripada yang Tuhan berikan bagi kita. Katakan amin. Jangan suruh anakmu, jangan suruh kita pergi ke gereja untuk diberkati. Tidak perlu. Karena berkat itu pasti akan datang bagi kita. Karena sebelum kita pun mengenal dia, dia sangat mengasihi kita. Tiki berdosa dope hita nggak dihaholong itu wak kita. Apalagi teh hutun nangit. Urupan itu hatta doa itu, urupan itu hatta doa kita. Oleh sebab itu firman Tuhan tadi apabila Roh Kudus itu turun, jangankan orang lain, Petrus pun diubah Tuhan dengan sangat luar biasa. Dari penakut yang sangat hebat menjadi pemberani yang sangat luar biasa. Akhirnya orang bertanya bagi dia pada hari itu, apa yang kami kerjakan? Bertobat kamu. Saudaraku dalam nama Tuhan, gereja kita doakan terus. Kita bangun iman kita dengan juga doa kita di hadapan Tuhan. Menangis di hadapan Tuhan. Pasti akan terjadi kegerakan-kegerakan besar yang sangat luar biasa. Secara jujur. Saya percaya kita tidak anti adat. Dan kita tidak diajari oleh Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak pernah kurang bagi kita kalau kita beradat. Tang moru. Tetapi kalau kita tidak lebih tinggi daripada predator, itu kita pun jadi tidak bagus. Tetapi untuk mencari yaitu menyenangkan hati Tuhan. Berbuat terus. Saudaraku kasih dalam nama Tuhan, mengikuti kecintaan daripada anak-anak saya. Papi sudah tua papi. Kurang pengertian itu kan. Tansak ma papi, nang pematua, maju ma. Apa di sebi tahun? Semakin tua semakin berbuah. Semakin tua semakin berbuah ina. Alay unang laho. Dia udah ingun neraka tuh kan. Apa yang saya berbuah. Terlalu mengasihi diri. Yesus kalau sempat mengasihi dirinya, dia tidak tinggalkan surga. Dia mau mengosongkan dirinya. Sebab itulah sekarang ini akhirnya turun Roh Kudus yang sangat luar biasa. Apakah kami harus berbuat 3.000 orang? Apakah 3.000 orang akan 3.000 orang di Yerusalem? Tidak. Ini saudara datang di sini, kita datang di sini. Lihat ke depan, Bang Ribuan akan diberkati Tuhan, si Gautam akan diberkati Tuhan, pelayan-pelayan kita akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Kita tidak menonjolkan diri kita di situ. Saya selalu katakan, tidak pernah kita untuk mencari kekayaan, untuk mencari kaya. Tidak, tapi berbuat terus, menabur air mata, menabur doa. Tuhan tak peduli raya ini apapun dikatakan kami akan perjuangkan. Orang Batak Karo, orang Batak Simalun, orang Batak Mandailing, orang Batak yaitu Bapak Dairi. Orang Batak Mandailing Tuhan, Engkau kasihi dengan sangat luar biasa. Dan ada surat. Alaiku sinomen sendro. Kalaupun begitu caranya pada saat itu punya andil yang sangat luar biasa. Mengangkat derajatnya orang Batak dengan luar biasa. Di Portibion namanya di
dia piadong tu dia pelau tu ngarok kalak mata selalu betu dia arok kalak bata. Selalu tu dia kalak bata. Oleh sebab itu kita semuanya, apalagi yang generasi muda ini, kita berdoa supaya semangat kalian melebihi kami orang-orang tua. Saya selalu katakan kepada generasi muda, saya boleh seperti ini ada dulu pendeta-pendeta yang sudah tua dan tidak pernah menikmati apapun. Kalau saya sudah menikmati itu kesusahan yang sangat luar biasa. Rupanya pengalaman kita pada masa kecil itu susahnya tidak tanggung, supaya dalam pekerjaan Tuhan nanti di sana susahnya tidak tanggung. Nah, memang tidak peduli kita di situ. Dulu pun sudah seperti itu susahnya. Kalau menjadi susah pun tidak menjadi masalah. Tapi Roh Kudus itu adalah satu-satunya, makanya Tuhan berkata, masih banyak sebenarnya yang akan kukatakan, kusampaikan bagi kamu. Tapi kamu belum paham untuk itu. Tetapi apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, buat dua pribadi di hadapan Tuhan kita, menangis di hadapan Tuhan. Kalau bukan Engkau, siapa lagi Tuhan yang menolong kami? Saya percaya Tapanuli Raya ini akan dimenangkan orang-orang karismatik. Kita, kalaupun dibuat Tuhan anak kita menjadi anak yang boleh melayani di situ, ya silakan, itu karena Tuhan, bukan karena kita. Saya baru pulang kami dari Yerusalem. 47 orang kami diberangkatkan, 1 orang sampai saat ini saya tidak kenal. Hanya saya catat yaitu tahun 97, yaitu di Pondok Gede. Satu kali Tuhan saya nanti akan ke Yerusalem. Entah bagaimana cara terserahlah sama Tuhan. Akhirnya aku tulis dari mana catatan itu tidak tahu lagi. Jadi bodoh kamu, kita pergi ke sana. Tapi saudara tahu, 5 juta uang saya persiapkan untuk yaitu asarong buanu mate anggur, buanu mate ngarung oleh-oleh. Tetapi dari gereja Pahai sampai menelepon saya, kok bisa masuk? Nah, itu cara Tuhan tuh. Kok bisa masuk? Saya sedang di Yerusalem. Hepek ku amang ngahubay itu gereja 5 juta. Merang di Paula ki rupak dan gereja ini. Betul-betul ini. Di sini istri saya saksi. Paula ki. Akhirnya kuurungkan niatku untuk membeli sesuatu. Sesudah pulang dari situ kulunaskan itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Anaknya bunuh diri. Dia sudah meninggal. Saya selalu katakan kepada mereka, jangan pernah main-main untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saya dan saudara dipanggil Tuhan dengan sangat luar biasa, hargai dengan sangat dahsyat. Siapa kita? Ceritanya. Karena saya tidak bisa datang ke dunia ini tanpa orang tua. Tidak bisa. Tapi dalam hati saya memberontak. Tapi rupanya itu jalan-jalan Tuhan. Supaya kita dalam keputusasaan, kita datang di hadapan Tuhan. Roh Kudus itu bekerja dalam hidup saya. Akhirnya saya menjadi pemuda yang ganteng pada saat itu. Kok bisa menangis ya? Tapi itu belusiari, kok musalah kosonari nggak betul ganteng. Rebutan dulu beda baru. Iya, betul saja. Tetapi betul-betul ku menghargai itu keselamatan itu. Menghargai. Saya sekolah Alkitab bukan mau menjadi pendeta. Bagaimana mempertahankan imanku itu saja. Supaya aku kuat. Adung bertobat aku betukang jahit 2 tahun merhepeng, matung dung merhepeng. Bangga songon nasi ngon dasu yau petahon. Ala nang adong arta na muli nung nga beda po tao. So adong arta na asing na songot tudos ni tuson hulului dang adong na songoni ima Yesusku. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yana wala parsormin dot may puji Tuhan ro parsormin kan. Dadi mah. Hola pajuk pang pigudang lapatan. Apalagi martangi. Aduh, itu luar biasa. Untuk mau maju kita berbuat di sini, tetapi ingatlah pelayanan kita yang kita tinggalkan itu akan Tuhan urusi dengan sangat luar biasa. Katakan amin. Doa untuk hadirnya Roh Kudus kan doanya. Akhirnya mereka berdoa terus setia, satu hati mereka berdoa, hanya berdoa. Akhirnya lawatan Tuhan terjadi. Bejime foto halaki tentang Roh Kudus, tangga dong ida.
Tetapi mereka dipenuhi dengan sangat luar biasa. Terjadi kegerakan yang sangat dahsyat. Dan saya punya keyakinan dan inilah, kita inilah, generasi-generasi muda inilah akan dipakai Tuhan nanti menjadi orang-orang yang hebat dengan sangat luar biasa. Apa yang kita kerjakan ini tidak akan pernah sia-sia. Amin. Karena kita bukan orang-orang yang melihat, tetapi orang yang beriman dan percaya. Sehingga saya katakan seperti ini untuk menambah apa yang dikatakan dia itu, Pak Siagian. Anak sorong dah kerja ni Tuhan naik. Bermula musim itu orang ni warai nan ni kutu ni budang dope tempat nasing nasui leledi. Tetapi untuk melatih mereka itu terpatsing gonok kalakon dan rantu kan. Kalau dilewati musim terus si Petrus guru-guru bereng makan hawara nani kutuk mi bereng curi hawara nani kutuk mi sahat tua karena apa? Mahiang. Jadi kau percaya kepada Tuhan. Jangan ada pendeta-pendeta di sini kita minta-minta. Meminta kepada orang lain jalan sampai 5 jam sampai 6 jam. 6 jam berdoa lebih daripada itu akan datang. Amin. Autor doa menghidupi tolak pau. Jangankan kepada orang lain. Kepada anak saya pun saya tidak meminta. Lebih baik mereka meminta kepada saya. Tuma ako malau tu kamar. Tu huci kamar. Ya memerungut-unguti di beda tu Tuhan soni. Pinadok soni. Nih. Amin.